Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Alhamdulillah, bapak-bapak hadirin sekalian, kita mulai majelis tafsir Al-Quran atau terjemahnya di sore hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga Allah selalu memberkahi majelis kita dan juga semua teman-teman kita serta keluarganya. Amin Allahumma amin. Ala hadhin niyah wa ala niyati masyayikhinal kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, tanpa terasa sudah sampai juz 2, Pak. Allah. Mboten keras juz kalih ya. Juz 2, awal juz 2 niku halaman 22. Ayat 142 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Itu nonnya harokatipun fathah ya, harokatnya fathah. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha إلا لنعلم من يتبع الرسول إلا لنعلم
وممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره itu ada huruf ta. Kalau dalam tajwid termasuk sifatnya adalah qalqalah. Jadi cara bacanya ada pantulan gitu. Syatu, syatu gitu ya. Nah, baik kita ulang lagi ya. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين
kita akan bacakan terjemahan dari ayat-ayat yang sudah kita tartilkan tadi. Surat Al-Baqarah ayat 142. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Yang artinya orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka, yakni orang Islam, dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Katakanlah wahai Muhammad, milik Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Jadi ayat ini saya qulu sufaha, beliau mengatakan di dalam tafsirnya sini, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mengatakan sesungguhnya Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang bersamanya, yaitu nabi-nabi yang lain, adalah kiblatnya dulu itu ke Baitul Maqdis atau sekarang di Palestina, ya, di Masjidil Aqsa gitu. Dan adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah waktu itu kiblatnya adalah menghadap ke Baitul Maqdis ketika sholat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi Makkah yastaqbilu Baitul Maqdis falamma umira sallallahu alaihi wasallam bitawajjuhi ila al-Ka'batil musyarrafah ta'ana al-yahud fi risalati wattakhadhu dhalika dari'atan lin-naili minal Islam. Dan ketika Rasulullah diperintahkan oleh Allah berpindah, yang tadinya menghadap ke Baitul Maqdis diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpindah menghadap ke kiblat, yaitu yang namanya Ka'bah Al-Musyarrafah atau ke Masjidil Haram. Maka kalau kita umroh, ketika umroh itu monggo, kadang sebagian travel itu diajak jalan-jalan ke masjid yang namanya Masjid Al-Qiblatain, masjid yang pernah digunakan oleh baginda Nabi dan para sahabat untuk sholat menghadap dua kiblat, yaitu Baitul Maqdis dan Ka'bah Al-Musyarrafah. Lah maka ini hadirin sekalian, ketika baginda Nabi diperintahkan oleh Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, kamu palingkanlah wajahmu dari Baitul Maqdis, maksudnya ketika sholat sekarang pindah ke Masjidil Haram. Lah orang-orang Yahudi itu mereka mengatakan gitu kan, orang-orang Yahudi mereka mengatakan, wa qalu laqad istaqa Muhammadun ila maulidihi wa an qaribin yarji'u ila dini qaumihi. Oh, Muhammad ini istilahnya apa? Egois dia. Dulu dia dilahirkan di Mekah, sekarang kok kiblatnya pindah ke Mekah, nggak mau menghadap ke Baitul Maqdis lagi gitu. Atau fanatik, ya, fanatik kepada tempat kelahirannya gitu. Dikata-katain oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Maka hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala fa akhbarallahu rasulahul karim bima sayaqulu sufaha wa laqanahu al-hujjah ad-damighah liyarudda alaihim wa yuwattina nafsahu ala tahammulil adha minhum inda mufaja'atil makruh. Maka Allah sudah memberitahu, wahai Muhammad, mereka nanti pasti akan mengatai kamu, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dengan alasan inilah itulah kenapa kok Muhammad sekarang kiblatnya pindah menuju ke Ka'bah Al-Musyarrafah, tidak mau menghadap ke Baitul Maqdis lagi. Maka kamu tenangkan pikiran kamu, kamu tenangkan hati kamu ketika menghadapi cacian makian dari mereka, cacian ataupun makian dari mereka, olo-oloan dari mereka, ecek-ecekan dari mereka, kamu tenanglah.
Kemudian hadirin sekalian, qul lillahil masyriq wal maghrib, katakan wahai Muhammad, arah timur, arah barat itu semata-mata miliknya Allah. Makanya biasa saja kalau waktu itu Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lain diperintahkan ketika sholat menghadap ke Baitul Maqdis, bahkan kamu wahai Muhammad pernah juga menghadap ke Baitul Maqdis. Sekarang aku perintahkan kamu menghadap ke Ka'bah. Maka ini arah timur, arah barat itu miliknya Allah. Dia sama saja menghadap kemanapun asalkan masih di dalam lingkungan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah hadirin sekalian, yang namanya agama itu adalah ketaatan. Sejauh mana ketaatan kita, kepatuhan, ketundukan hati kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Yahdi ibadahul mu'minin ila tariqil qawim al-musil li sa'adati darain. Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang memberikan petunjuk kepada siapa saja kepada jalan yang lurus, yang mana jalan lurus tersebut akan menyampaikan hamba-hambanya kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Makanya kita tidak usah fanatik kepada diri kita, kita tidak usah fanatik kepada kaum kita. Yang benar adalah fanatik kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala yang diridhoi, yaitu agama Islam di akhir zaman ini. Maka disinilah hadirin sekalian, bagaimana kadang kita juga menanamkan perasaan khawatir. Kan Allah Subhanahu wa ta'ala mampu memberikan hidayah atau petunjuk kepada siapa saja. Lah kira-kira ini aku termasuk orang yang dikehendaki Allah petunjuk atau tidak gitu. Makanya hadirin sekalian, kalau kita mengerjakan sholat, termasuk rukunnya sholat adalah membaca Al-Fatihah. Dan di dalam surat Al-Fatihah ada ayat yang mengandung kita diperintahkan untuk minta kepada Allah petunjuk, ihdinas siratal mustaqim. Maka ini kita ketika membaca Fatihah kita renungi maknanya. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, Engkau berikan petunjuk kepada kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Nah itu kalau dalam tafsirannya, minan nabiyyin, orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepadanya, yaitu berupa para nabi, wasiddiqin, dan juga orang-orang yang benar imannya, yang lurus imannya, yang mantap keyakinannya, wasyuhada'i, dan juga orang-orang yang diberi anugerah oleh Allah untuk mati syahid, wassolihina, dan orang yang amalnya soleh atau amalnya baik semua. Semoga termasuk kita semua, ya. Nah, gitu. Makanya sekalian, karena Allah Subhanahu wa ta'ala di sini berkehendak kepada siapa saja menunjukkan petunjuk lah, supaya kita ini masuk ke dalam hamba-hambanya Allah yang dikehendaki mendapatkan petunjuk. Kita selalu pertama berusaha supaya diberi hidayah atau diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, setelah berusaha, kita tidak lupa mengangkat kedua tangan kita, meneteskan air mata kita, minta berdoa kepada Allah supaya selalu diberi petunjuk olehnya. Maka ini hadirin sekalian, para alim ulama menemukan atau membuat suatu kesimpulan, menemukan kesimpulan supaya orang itu selalu mendapatkan petunjuk. Di antaranya adalah orang itu ada amalan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Di dalam hatinya ada keprihatinan, kerisauan apabila ada kemungkaran-kemungkaran. Nah, dia usaha untuk menghilangkannya.
Dia tahu kebaikan, dia ajakkan kebaikan ini kepada orang lain, dia sampaikan kebaikan ini kepada orang lain, dia dakwahkan. Nah, karena dengan orang itu mengikuti jejak langkahnya para nabi, para rasul, yaitu menyampaikan agama, otomatis orang tersebut nanti akan diberi petunjuk yang sebagaimana Allah berikan kepada para nabi, para rasul, atau hidayah yang Allah telah berikan kepada beliau-beliau. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga tidak ingin mendapatkan petunjuk hanya diri kita, maka kita ajak keluarga kita, anak kita, istri kita. Nah, intinya kalau di dalam rumah kita hidupkan suasana agama, suasana membaca Al-Quran, membaca Yasin, ya, atau suasana membaca kitab yang di situ menerangkan pentingnya agama, ya. Kitab taklim lah, ya. Nah, kalau di Temboro ringkesnya itu kitab Fadilah Amal itu, ya. Nah, Fadilah Amal itu dibaca di rumah kita. Nah, satu ketika begitu yang sekitarnya keluarga kita bisa sepakat kumpul, mungkin ba'da maghrib, ba'da isya, atau ba'da asar, atau sesuai kesepakatan lah. Ini demi apa hadirin sekalian? Demi supaya hidayah yang Allah berikan kepada orang-orang soleh, para nabi, para rasul ini tercurahkan juga kepada kita dan keluarga kita, gitu. Karena termasuk asbab hidayah yang dulu Allah turunkan kepada Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu adalah taklim, amalan taklim. Yaitu ketika adik beliau yang bernama Fatimah bintul Khattab, nah itu ketika sudah mendapatkan hidayah terlebih dahulu, nah itu membaca Al-Quran bersama suaminya, ya, sedang bertadarus, ya, membaca Al-Quran. Tengah-tengah membaca Al-Quran, abangnya itu si Umar bin Khattab datang itu, ya, sudah mendengar dari balik pintu. Akhirnya itu Al-Quran itu mau diminta oleh Umar waktu itu, ya, belum Islam itu. Nah, akhirnya apa hadirin sekalian? Kamu ini belum suci kamu. Innamal musyrikuna najasun. Orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak iman kepada Allah itu hukumnya najis. Kamu mau megang kitab suci? Oh, nggak bisa wahai abangku, kata adiknya begitu. Akhirnya kalau kamu ingin memegang Al-Quran ini, ya kamu masuk Islam dulu. Cari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka hadirin sekalian, jadi majelis taklim, membaca Al-Quran, apalagi disertai dengan terjemahannya, ini salah satu asbab supaya diri kita dicucuri hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya, ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'ala alladhina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Al-Musyarrafah sangatlah berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Nah, jadi
Maksudnya ayat ini hadirin sekalian menerangkan kepada umat, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Begitulah saya menjadikan kalian wahai orang-orang Islam umat yang tengah-tengah. Maka ada sebuah riwayat yang menerangkan khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara itu yang sedang, yang tengah-tengah ya. Istilahnya apa? Tidak terlalu merosot, tidak terlalu ngejos gitu ya. Ada yang ini ya, ada yang menormalkan gitu ya. Kan di zamannya sahabat itu ada riwayat hadis ya. Seorang sahabat ketika mendengar targhiban atau tausiah gitu tentang fadilahnya puasa, fadilahnya qiyamul lail, akhirnya apa? Siang hari berpuasa, malam hari nggak pernah tidur. Akhirnya apa? Istrinya komplain itu. Ya Rasulullah, itu suami saya itu kebablasan ngejosnya itu. Siang hari puasa terus, kalau malam hari iktikaf di masjid terus. Akhirnya tiang istrinya itu komplain, Pak. Ya namanya itu nawa produktif ya. Terus jatah kangge kula niku njing napa Kanjeng Nabi. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saking mujahadahnya sahabat tadi itu apa? Kalau malam kok ngantuk, itu minta kepada temannya supaya tangannya itu ditali di tiang yang satunya situ, tangannya satu di tali yang sana gitu. Jadi nggak bisa duduk, nggak bisa tidur dia, supaya matanya melek terus. Mungkin zikir kepada Allah atau membaca Quran. Maka akhirnya hadirin sekalian yang dirahmati Allah, Nabi mencontohkan namanya umat Islam ini adalah umat yang wasata. Nah, untuk menerapkan atau mempraktekkan kita menjadi umatan wasat ini bagaimana? Faktu kulladhi haqqin haqqahu. Berikanlah setiap haknya itu sesuai dengan haknya masing-masing. Istri punya hak, ya, kalau orang sudah menikah tentunya ya. Maka kita tunaikan haknya. Bukan terus-terusan di masjid terus ya. Bukan terus-terusan lah. Kan katanya memperbanyak itikaf di masjid, Pak. Nggih, kalau kita itu sudah punya keluarga, ya kita tunaikan sesuai haknya. Ada waktu untuk di masjid, ada waktu untuk keluarga. Itu kan bisa aja sholat subuh atau setengah jam sebelum subuh ke masjid ya, sampai jam 6 itu kan sudah 3 jam ya. Pagi kita tunaikan haknya sebagai seorang suami, berkewajiban memberikan nafkah kepada anak dan istri. Kita cari nafkah dengan cara yang halal, dengan cara yang benar, dengan tetap menjaga keyakinan yang mendatangkan rezeki hanyalah Allah, bukan ladang pekerjaan kita, bukan lahan pekerjaan kita. Nanti begitu dipanggil azan sholat zuhur, kita hentikan sejenak. Nah inilah tadi kita katakan namanya agama adalah ketaatan, ketundukan kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kalau kita kerjakan, kemudian kita mau merenungi hikmah-hikmahnya, itu pasti di situ ada hikmah yang luar biasa. Setelah itu ada, mungkin kalau masih bekerja berangkat lagi ke tempat pekerjaannya. Sore hari jam 3:15 atau kurang jam 3 dipanggil oleh Allah untuk sholat asar, kita tunaikan. Setelah itu selesai, kita mau ke masjid lagi juga bisa, mulai dari jam 4 sore sampai isya. Setelah itu pulang ke rumah. Inilah indah. Jadi apabila kita menjadi umatan wasato itu subhanallah, orang melihat itu kok indah gitu ya, kok enak pengaturan hidupnya itu. Tidak terlalu semangat yang berlebihan, akhirnya menterlantarkan hak-hak yang lain, atau tidak terlalu kendor, gembos istilahnya ya. Akhirnya banyak perintah-perintah Allah, hak-hak agama yang kita lalaikan. Tapi bagaimana ajaran dalam Al-Quran? Wa ja'alnakum ummatan wasato, umat yang sedengan gitu. Umat yang tengah-tengah. Sehingga ada riwayat tadi sebaik-baik perkara itu memang yang tengah-tengah. Ada seorang sahabat mendengar fadilah puasa, ya Rasulullah, sudah seumur hidup saya akan puasa terus.
Akhirnya Rasulullah pun menormalkan kesemangatannya itu. Tidakkah kamu itu puasa dalam setiap bulan 3 hari saja? Nah, puasa awal bulan. Saya lebih kuat daripada itu ya Rasulullah. Ya sudah kalau gitu 3 hari di awal bulan, 3 hari tengah bulan, 3 hari akhir bulan. Ini bulan Hijriah tentunya ya. Nah, saya lebih kuat daripada itu ya Rasulullah. Akhirnya apa? Ya sudah kamu tambahi puasa Senin Kemis. Nah, akhirnya apa? Saya lebih kuat daripada itu ya Rasulullah. Akhirnya apa? Ya sudah kalau begitu sum yauman wa aftir yauman. Kamu puasalah Daud. Nah, puasa Daud sehari puasa sehari berbuka. Nah, misalkan ini hari Selasa ya, kita puasa Daud. Misalkan besoknya hari Rabu kita berbuka tidak puasa. Hari Kamisnya puasa lagi. Maka sahabat tadi menjawab, saya lebih kuat daripada itu ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, sudah tidak ada kurikulum puasa yang lebih baik daripada itu. Nah, maka inilah hadirin sekalian, Nabi mengajari. Karena kalau orang itu puasa terus ya akhirnya kan badan lemes, nanti mungkin pekerjaannya banyak yang terbengkelai, keluarganya pun banyak yang terlantar. Rasulullah mengajarkan juga ummatan wasato. Urusan perjuangan juga seperti itu. Bagaimana Nabi ngirim sahabatnya, nah kirim nanti disuruh pulang, disurati sudah kamu pulang, ganti jamaah yang lain gitu. Seperti ceritanya bagaimana Sayyidina lupa itu sahabat siapa gitu. Di satu sahabat itu ada dikirim baginda Rasulullah SAW ke Yaman. Setelah berjuang di sana 6 bulan tidak ada satu orang pun yang masuk Islam. Akhirnya Rasulullah ngirim surat, dikirimi sudah itu jamaah ditarik, kemudian digantikan menantu beliau yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib datang ke sana, jamaah yang awal itu disuruh pulang, baru orang itu berbondong-bondong masuk Islam di daerah Yaman sana. Maka inilah hadirin sekalian, kita perlunya menjadikan diri kita umat wasato itu yang tengah tadi. Kalau kita hanya mementingkan buat gawe terus ya, bekerja terus, akhirnya lupa sholatnya, lupa berjuangnya, ini juga kurang baik gitu ya. Lah yang tengah-tengah itu bagaimana? Ya kita kerja, yang ngopeni masjid, yang ngopeni dakwahnya, yang ngopeni anak dan keluarganya, anak dan istrinya, ya, ngopeni sholatnya, ya, kita merawat bacaan Al-Quran juga, merawat majelis taklim kita juga. Makanya kalau kurikulum dakwah itu sebenarnya sangat-sangat cocok sekali loh Pak. Okay. Sehari kita menghidupkan usaha dakwah, usaha atas masjid, ya, diusahakan 2,5 jam, ya, minimalnya. Lah kalau kita jam 4 subuh sudah berangkat, gitu, pulangnya ketika isyraq, ya, 5-6 kan sudah 2 jam. Nah, maghrib di masjid, nanti maghrib sama isya di masjid lagi itikaf, sudah 1/2 jam lebih. Nah, kalau ingin tambah waktu asar, ya, asar sampai isya mulai jam, kalau asarnya tenggoro kan jam 4 atau 4:30 komatnya, 5:30, 5:30, 6, 7:30, 7:30, 8, 9 kurang sudah 4 jam. Jadi pagi tadi di masjid dari jam 4 sampai jam 6 2 jam, sore hari dari asar sampai isya juga 4 jam, berarti sudah 6 jam. Masya Allah. Nanti yang lain bisa kita gunakan untuk keluarga, mencari ma'isyah atau nafkah. Nah, sehingga kita menerapkan sesuai yang difirmankan oleh Allah, wa ja'alnakum ummatan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan begitulah saya jadikan kalian wahai umat Islam umat yang sedang, ya, umat yang pertengahan. Kemudian juga hadirin sekalian, litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kalian nanti menjadi saksi atas umat-umat di hari kiamat, umat-umat lain di hari kiamat kelak. Jadi malah kita itu sebagai umat akhir zaman justru malah menjadi saksi untuk umat-umat yang sebelum diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan juga supaya Nabi atas kalian itu menjadi seorang saksi. Nah inilah hadirin sekalian yang ketika baginda Nabi Muhammad SAW mendengar bacaan Al-Quran dari seorang sahabat namanya Abdullah ibnu Mas'ud, wajibna bika
ala haula'i syahida, dan saya jadikan kamu wahai Muhammad nanti di hari kiamat atas mereka semua, baik umat akhir zaman ini atau umat-umat sebelumnya, sebagai seorang saksi. Maka ini kalau kita memahami ayat ini, kita mau berbuat maksiat itu malu, karena Rasulullah sendiri nantinya akan menjadi saksi. Nah, kita ini menjadi umatnya baginda Nabi, mendapatkan syafaat dari baginda Nabi, lah kok malah maksiat, lah kok malah berbuat yang bertentangan dengan sunnah-sunnah baginda Nabi, kita malu sebenarnya gitu. Maka ini hadis sekalian, wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lam man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'alaihi. Dan ini hadis sekalian, Allah tidak menjadikan berbaliknya kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah al-Musyarrafah. Ini sebenarnya Allah memiliki tujuan. Illa lina'lam man yattabi'ur rasul mimma yanqalibu alaih, tidaklah aku menjadikan kiblatnya itu berbalik ke Ka'bah al-Musyarrafah, melainkan atau kecuali supaya kami mengetahui siapa yang sebenarnya taat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya ujian juga hadirin sekalian, ujian. Nah, ini perintah agama begini tiba-tiba berubah begitu. Nah, itu tadilah untuk menguji siapa atau sejauh mana manusia yang taat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau yang imannya betul-betul sempurna, betul-betul lurus, ya dia akan taat kepada baginda Nabi. Nah, maka yang namanya agama tadi sudah dikatakan adalah ketaatan dan ketundukan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Memang perubahan kiblat itu sungguh berat. Nah, berat. Ya. Sangat-sangat berat. Bahkan di sini di dalam tafsirnya itu dikatakan la syaqqun wa su'ban illa 'alal ladzina hadahumullah. Sungguh berat dan sangat sulit kecuali kepada orang-orang yang memang sudah mendapatkan jatah hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang di dalam Islam itu kalau kita berguru ya kepada seorang guru, nah kalau dalam tasawuf itu namanya guru mursyid ya, guru yang mengajari kita untuk punya hubungan khusus kepada Allah Subhanahu wa taala, atau guru torekoh. Nah, itu kadang ya guru itu menguji santrinya itu seperti itu. Nah, kamu berjuang ke sana, nah setelah berhasil malah ditarik, kamu pindah. Nah ini kalau kita berguru kepada seorang guru toreko yang mengajari kita zikir kepada Allah secara benar, nah ini kita ya sudah, kita juga harus pasrah total. Selagi perintahnya seorang guru tadi tidak bertentangan dengan perintah Allah, nah ini kita mentaatinya supaya kita berhasil di dalam menjadi murid beliau ini. Ada yang disuruh ngaji ya. Nah, itu kalau di Solo kan begitu ya. Tiba-tiba kalau ada selamatan, loh katanya orang Solo nggak boleh makan bernyawa Pak, tapi kok ini ada selamatan kok malah disuruh makan selamatannya, yang di situ ada telurnya, ada ayamnya, ada daging bistiknya dan lain sebagainya. Bagaimana sikap kita? Jadi kalau sudah perintah guru ya kita harus sami'na wa ata'na gitu. Maka inilah hadirin sekalian bagaimana Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Nah, iman yang kecil apapun nanti di akhirat akan dibalas oleh Allah juga. Nah, bahkan di dalam hadis la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin, tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji atom atau biji yang sangat kecil dari sifat sombong. Kemudian hadis yang berikutnya la yadkhulun naro man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min imanin. Yun sewu kipasnya di anon. Tidak akan masuk neraka orang yang di dalam hatinya ada sekecil apapun dari sifat iman. Nah,
Maka inilah hadirin sekalian, innallaha wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan iman kalian. Iman sekecil apapun nanti akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, kalau begitu berarti kita cukup iman yang kecil-kecil aja gitu, guys. Nah, ini berarti ini semangatnya itu kurang. Oh, gimana kok malah targetnya yang kecil-kecil? Seharusnya urusan iman, urusan agama kita yang harus yang besar-besar, yang banyak-banyak. Ya. Karena kalau orang itu imannya kecil, ya mungkin saja dia nanti masih melewati neraka dulu. Sedangkan neraka sendiri kita sudah sering mendengar ceritanya. Orang yang diazab di neraka, seringan-ringannya azab, dia dipakai itu sendal atau sepatu yang habis dibakar di neraka. Ya, itu otaknya itu umum katanya, Pak. Allah. Dalam riwayat begitu. Lah masa kita mau menargetkan iman, ya yang penting iman kecil nggak apa-apa, yang penting nanti masuk surga. Ya seharusnya kita ada rasa takut lah bagaimana siksaan atau azabnya Allah Subhanahu wa taala di neraka. Bahkan kalau kita minta kepada Allah, ya Allah aku masukkan termasuk orang yang langsung masuk surga, nggak pernah mampir ke neraka. Amin Allahumma amin. Nah seharusnya begitu. Maka di sini hadirin sekalian, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Nah, bahkan juga amal kita ini tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang dia mengamalkan kebaikan walaupun sebesar biji dzarrah, biji atom yang sangat kecil, yarahu, dia akan melihat ganjaran atau pahalanya. Sebaliknya, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang dia mengamalkan suatu amalan keburukan walaupun sebesar biji atom yang sangat kecil, dia juga nanti akan melihat siksaannya. Gitu. Maka kita diajari oleh guru-guru kita selepas sholat baca istighfar, astaghfirullah, ya toh? Alladzi la astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Ini supaya apa hadis ini merupakan ajaran kepada kita supaya kita selalu takut kesalahan-kesalahan kita, supaya selalu kita minta kepada Allah diampuni oleh Allah, sehingga nanti ketika kita meninggal dunia semua dosa, kemaksiatan, kesalahan sudah lunas semua. Amin Allahumma amin. Baik, ayat yang berikutnya, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Yang artinya ayat 144, kami melihat wajahmu wahai Muhammad sering menengadah ke langit, maka kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Nah, ini sebenarnya Rasulullah itu di dalam hatinya itu ada rasa sedikit kurang setuju lah tentang bagaimana kalau beliau sholatnya kok menghadap ke Baitul Maqdis, kiblatnya orang-orang Yahudi dan Nasrani gitu ya. Kemudian Allah pun maha tahu dan Rasulullah pun bermunajat kepada Allah minta supaya itu tadi kiblatnya pindah ke Ka'bah al-Musyarrafah. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka kamu hadapkanlah wajah kamu ke Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Nah, kemudian wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa perpindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Ini orang Yahudi Nasrani pun tahu. Nah, ini kalau nggak salah itu di dalam kitab mereka itu juga sudah diterangkan. Nanti di akhir zaman ada nabi namanya Ahmad, namanya Muhammad. Nanti kiblatnya pertama ke Baitul Maqdis, setelah itu diperintahkan Tuhan. Mereka tahu sebenarnya itu. Nah inilah
mereka mengingkari kebenaran yang ada di dalam kitab mereka sendiri. Kemudian hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala, wa mallahu bighafilin amma ya'malun, dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang mereka kerjakan, yaitu mereka menyembunyikan kebenaran yang sudah disampaikan di dalam kitab Taurat dan Injil. Ya, Allah tidak lengah, Allah tidak lalai, tidak lupa. Kemudian ayat yang berikutnya, wala in ataital ladzina utul kitab bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhu bitabi'in qiblata ba'd wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminadh dhalimin. Ayat 145 yang artinya, dan walaupun engkau Muhammad memberikan semua ayat atau keterangan kepada orang-orang yang diberi kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kitabmu. Nah, ini kalau orang itu sudah dinas tidak mau iman kepada Allah, tidak iman kepada Rasulullah. Nah, ini kita semoga dilindungi dari Allah, oleh Allah dari hal ini, ya. Nah, maka ini hadis sekalian, Allah sudah memberitahu kepada baginda Nabi Muhammad, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Sebagian mereka tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain, dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah sampai ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk orang-orang zalim. Nah, ini Rasulullah diingatkan oleh Allah. Jadi engkau, hai Muhammad, walaupun orang-orang Yahudi Nasrani nggak setuju kamu berpindah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Al-Musyarrafah, kamu nggak usah hiraukan mereka. Seandainya kamu mengikuti mereka pun, ya, mereka juga belum tentu akan mengikuti kamu. Maka inilah hadirin sekalian, jadi kita kalau sudah tahu ini adalah suatu hal yang benar, orang itu setuju tidak setuju, ya tetap kita kerjakan. Karena apa? Kalau kita sudah tahu itu perkara yang hak, perkara yang benar, kok kita tidak mau mengerjakan. Nah, ini wala ini tabata ahwahum min ba'di ma ja'aka minal ilm innaka idzal laminadh dhalimin. Kamu kok mengikuti orang-orang yang tidak tahu agama, ya. Orang-orang yang masih jauh dari suasana iman, dari suasana amal soleh, dari suasana sunnah Nabi, kok mengikuti mereka sedangkan kamu sudah tahu ilmunya. Innaka idzal laminadh dhalimin, sesungguhnya kamu adalah termasuk golongan orang-orang yang zalim, orang-orang yang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini. Maka ini sekalian, kita jangan terpengaruh apabila sudah mengetahui suatu kebenaran, baik itu sunnah-sunnah Nabi, adab-adab di dalam agama, kita kerjakan kok. Ada orang mengolok-olok, ada orang itu mengatakan ya itu nggak sesuai, ini begini begitu, ya, kita biarkan. Tetap kita fokus, tawajuh, konsentrasi. Ini adalah suatu kebenaran yang diajarkan di dalam agama Islam dan diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Orang setuju tidak setuju, orang senang atau tidak senang, saya akan tetap mengerjakannya. Insyaallah, ya. Sambil kita berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah supaya apa? Orang-orang yang belum paham tentang agama, tentang kebenaran ini, Allah bukakan pintu hati mereka, bukakan pintu tobat kepada mereka, sehingga hidayah pun akan bercucuran kepada mereka juga. Baik, hadirin sekalian, satu halaman sudah kita bacakan keterangannya. Sebelum kita akhiri majelis, mungkin ada yang bertanya, Pak, silahkan. 5 menit ya, cukup nih, ya. Saged difahami tenan nggih dari keterangan Allah, nggih. Nggih. Mugi-mugi mawon majelis kita pikantuk berkah saking Gusti Allah, nggih. Ndadosaken baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seneng terhadap kita sedanten temen, sehingga kita mangke teng akhirat pikantuk syafaat saking baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum akhir majelis kita baca doa itu, Pak, setelah membaca Al-Quran.
Kang wingking wonten niku, monggo dipun bika. Nggih. Sarang-sarang nggih. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا Baik, kita ulang sekali lagi nggih. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dzakkirna minhu نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.